Sebelumnya, kita membahas evolusi investasi bodong di Indonesia dari tahun ke tahun yang memakan kerugian triliunan. Ada yang masuk penjara, ada juga yang uangnya dibawa kabur ke luar negeri. Nah, ternyata luar negeri itu bukan cuma tempat pelarian uang, tapi di luar negeri juga banyak banget investasi bodong dengan berbagai model. Kira-kira mana yang lebih parah ya? Investasi bodong versi lokal atau versi global? Dan kenapa di negara-negara maju masih terjadi investasi bodong? Ini dia evolusi investasi bodong versi global. Hai, terbaik di sini. Semoga di sana juga ya. Mari kita lanjutkan series investasi bodong, di mana aku bakal bahas berbagai jenis investasi bodong yang pernah terjadi, dan kalian juga boleh tulis di komen ya, investasi bodong apa yang menarik nih untuk kita bedah. Nah, di video ini aku pengen bahas tentang investasi bodong yang terjadi di luar negeri, yang kalau aku lihat, mereka tuh punya kesamaan. Pertama, penipuan ini dilakukan oleh orang yang punya jabatan dan berpengalaman di bidangnya. Dan kedua, ini juga menimbulkan kerugian yang sangat fantastis. Pertama, mari kita jalan-jalan ke Korea dulu. Ada CEO dan pendiri dari Daewoo Group namanya Kim Woo Chung. Nah, sebenarnya dia tuh cukup sukses karena bisa bikin bisnis tekstil sampai jadi perusahaan konglomerat industri terbesar kedua di Korea. Tapi di tahun 1997 sampai 98, Kim memanipulasi laporan keuangan perusahaan, memalsukan dokumen ekspor-impor, menaikkan valuasi aset perusahaan biar dapat pinjaman. Akhirnya, perusahaan pun bangkrut dan menjadi penyebab krisis finansial di Korea sampai mendapat suntikan 818 triliun dari International Monetary Fund atau IMF, dan akhirnya ini menjadi single biggest financial fraud di South Korea, Korea Selatan, dan bahkan di Asia karena kerugian yang ditimbulkan mencapai 430 triliun. Nah, yang kedua, pernah aku mention di video sebelumnya, chairman dari Nasdaq dan founder dari Bernie L. Madoff Investment Securities, Bernie Madoff. Jadi sebenarnya tuh gini, karena kredibilitasnya itu dipercaya oleh banyak orang, akhirnya Bernie ini bikin index fund atau kayak reksadana indeks ya, yang mengikuti performance dari S&P 500 Index, ini kayak IHSG-nya Amerika, dan menawarkannya ke investor kaya. Semua tuh berjalan super lancar sampai terjadi global financial crisis di 2008. Investor ingin menarik uangnya, padahal indeks fund yang selama ini orang invest itu bohongan. Kerugian yang ditimbulkan mencapai 717 triliun, dan Bernie Madoff ini mendapat hukuman 150 tahun penjara. Gila, dia harus reinkarnasi berapa kali untuk menjalani hukuman penjaranya. Nah, yang ketiga, mari kita jalan-jalan ke Jepang. Ada yang namanya Kazut Suginami, chairman dari LNG Tokyo. Nah, jadi Bapak Kazut ini tuh bikin mata uang virtual atau disebut juga enten atau yen ilahi, dan menjanjikan mata uang tersebut akan naik harganya saat krisis ekonomi dunia. Ditambah setiap tahun akan mendapatkan return 36%. Korban yang tertipu kira-kira ada 37.000 orang dengan kerugian sampai 20 triliun. Dan ini akhirnya menjadi kasus investasi bodong terbesar sepanjang sejarah Jepang. Lumayan hebat ya, karena tergedenya cuma 20 T dibandingin Korea kan 400 US 700 T. Nah, yang keempat, mari kita jalan-jalan ke benua Eropa. Di Prancis ada sebuah kasus yang terkenal yang melibatkan Jerome Carville, seorang trader yang melakukan trading ilegal menggunakan 718 triliun aset perusahaan yang bernama Societe Generale. Dan kebanyakan dilakukan dengan strategi equity arbitrage trades. Atau simpelnya, kita tuh memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi antar dua pasar keuangan, di US dan di Europe misalnya. Awalnya, si Jerome ini tuh selalu untung, tapi dia tuh takut mencurigakan. Akhirnya dia sengaja bikin loss. Keterusan deh loss-nya sampai 77 triliun. Sebenarnya perusahaan Societe itu tuh tahu kalau Jerome ini trading pakai uang mereka. Tapi karena untung, ya dibiarin aja. Nah, sekalinya loss, perusahaan ini langsung auto ngelaporin Jerome ke polisi. Nah, yang kelima, di negara tetangga kita, Malaysia, juga ada kasus yang lumayan terkenal yang menyeret banyak banget artis dan pejabat terkenal. Nah, awalnya di tahun 2009, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Najib Razak, meluncurkan One MDB, atau kepanjangannya One Malaysia Development Berhad. Ini tuh semacam perusahaan investasi milik negara yang fokusnya di bidang ESG. Nah, tapi waktu itu Malaysia tuh nggak punya cukup uang, sehingga
dia harus mengeluarkan utang atau obligasi. Nah terus ada satu banker muda namanya tuh Jolo yang ikut membantu menghubungkan 1MDB ini ke Goldman Sachs, itu investment banking yang terkenal banget ya. Nah tapi parahnya 93 triliun uang yang berhasil mereka dapat dari penerbitan utang itu ternyata bukan masuk ke rekening 1MDB untuk pembangunan, tapi malah masuk ke kantong Jolo dan juga petinggi-petinggi itu. Nah, dari data yang kita dapat, aliran uangnya Jolo ini dipakai untuk bayar Megan Fox 3M, 2,1 M untuk Leonardo DiCaprio, 1,4 M untuk Paris Hilton, dan 717 juta untuk Kim Kardashian untuk ngajak mereka datang ke party atau pesta yang dibikin oleh Jolo. Kemudian dia juga ngebayar Jamie Foxx, Chris Brown, Ludacris, Busta Rhymes, dan Pharrell Williams untuk perform live di acara ultahnya. Kemudian dia juga mendanai film Wolf of Wall Street yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Dan dia beli properti di Beverly Hills dan Manhattan. Sampai sekarang, Jolo masih buron karena kabur entah kemana, sedangkan Perdana Menteri Najib Razak dan petinggi lainnya sudah ditangkap. Akhirnya kasus 1MDB ini tercatat sebagai one of the biggest corruption scandals in the world dan juga one of the greatest financial heists in history. Bahkan sampai ada bukunya juga, dan ini terkenal banget, yang menceritakan tentang background dari Jolo dan juga proses terjadinya kasus korupsi 1MDB di Malaysia ini. Nah itu dia 5 dari sekian banyak investasi bodong di luar negeri. Kalau dilihat-lihat variasi penipuannya itu lebih canggih, lebih expert, dilakukan oleh orang yang berpengalaman, kredibel, punya jabatan di bidangnya. Makanya banyak yang percaya dan kerugiannya juga fantastis sampai triliunan. Nah mereka juga cenderung memanfaatkan jabatan dan nama besar untuk bikin orang yakin nih taruh uang ke mereka. Nah mungkin ini juga awal dari banyaknya penipuan titip dana atas nama artis, influencer, atau orang terkenal, and it works karena orang tuh mikir, ya dia kan artis, mana mungkin sih nipu gitu ya. Justru menurut aku pemikirannya terbalik. Kalau dia emang beneran artis, orang terkenal, atau orang kaya, ngapain dia mau ribet-ribet ngurusin uang kita yang cuma 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, ngapain? Nah semoga dengan lebih banyak cerita investasi bodong yang kalian udah tahu sekarang, kita lebih berhati-hati lagi untuk memilih investasi di mana tempat kita taruh uang kita dan gak perlu lah ngelakuin kesalahan yang sama. Nah kalau kalian juga tahu kasus investasi bodong yang membagongkan baik di luar negeri atau di Indonesia, dan banyak yang belum tahu, bakalan seru, orang bakal belajar banyak dari kasus ini, boleh banget tulis di komen, nanti aku bakal bahas di series investasi bodong yang selanjutnya. Again, thank you for watching and see you di video yang lain. Bye-bye!